Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala rasulih wa ala alihi wa mawalah. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat, baik nikmat sehat maupun nikmat sempat. Allah Maha Pengasih yang tak pernah pilih kasih. Allah yang Maha Penyayang yang kasih sayangnya tak terbilang. Serta Allah yang Maha Syakur yang senantiasa memberikan nikmatnya baik kepada orang yang senantiasa bersyukur maupun yang kufur. Bersolawat kita kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman ad-dinul Islam. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah pidato yang berjudul Membangun Generasi Unggul dengan Ilmu yang Berkualitas. Penonton rahimani wa rahimakumullah dimanapun kalian berada. Saat ini kita sering menyaksikan berbagai peristiwa mengkhawatirkan dalam kehidupan berbangsa yang menyebabkan pembangunan karakter bangsa menjadi hal yang harus kita hidupkan kembali. Seringkali kita melihat kasus korupsi yang masih begitu masif, budaya kurang santun dalam mengungkapkan perbedaan pendapat, terjadi intoleransi, krisis identitas, tawuran, kekerasan, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Terjadi konflik horizontal dan sikap-sikap antisosial lainnya di tengah-tengah masyarakat yang bahkan sering menimbulkan korban jiwa. Karenanya, keluhuran sumber daya manusia menjadi harapan bagi setiap bangsa, termasuk Indonesia. Lahir dari persoalan sumber daya manusia dan tantangan zaman yang semakin berubah-ubah membuat setiap bangsa menyiasati konsep-konsep generasi unggul untuk menghadapi tantangan internal maupun eksternal. Prasyarat untuk menjadi generasi yang unggul yaitu harus memiliki kemampuan mengoreksi sikap mental, lingkungan dan sistem harus kondusif, serta mampu mengeratkan tali silaturahmi. Kemampuan mengoreksi sikap mental bertujuan supaya kita bisa lebih ulet, gigih untuk memacu dan menempa diri dibandingkan orang lain. Pendidikan merupakan kunci utama bagi suatu negara untuk unggul di dalam persaingan global. Pendidikan juga dianggap sebagai bidang yang paling strategis untuk menuju kesejahteraan nasional. Menurut penelitian Bank Dunia, sistem pendidikan di Indonesia menempati peringkat keempat di dunia dan peringkat ketiga di Asia. Karena negara kita dipisahkan oleh lautan, maka guru Indonesia harus siap ditempatkan di mana saja. Pada waktu yang bersamaan, negara kita juga telah menghadapi dan mengejar ketertinggalan dari bangsa-bangsa lain yang telah lebih dahulu maju. Ada 4 kebijakan pokok dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Yang pertama meliputi kualitas manusianya seperti jasmani maupun rohani. Yang kedua meliputi kualitas kehidupannya seperti perumahan dan pemukiman yang sehat. Dalam Islam, kita juga harus menjadi pribadi yang berkualitas dalam aspek apapun. Kita juga harus bahu-membahu untuk memajukan Indonesia. Saya kutip dari buku karangan Syekh Muhammad Iqbal yang berjudul The Mission of Islam, yang artinya misi Islam. Saya hanya akan memaparkan kepada kalian bahwa Islam merupakan agama kemajuan, dan apabila dianut secara jujur, maka tidak akan menghalangi kemajuan peradaban umat manusia. Kemajuan dan peradaban umat manusia tidak terlepas dari penguasaan ilmu dan teknologi. Ketahuilah, banyak ayat Al-Quran yang menegaskan tentang keutamaan ilmu.
Salah satunya berada di Quran surat Al-Mujadalah juz 28 halaman 2, halamannya sebelah kanan bagian paling bawah yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat orang beriman di antaramu dan orang-orang berilmu beberapa derajat. Sungguh Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Penonton rahimani wa rahimakumullah dimanapun kalian berada. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ila jannah." Barang siapa menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan baginya untuk menuju surga. Di hadis yang lain, Rasulullah juga menjelaskan tentang keutamaan seorang yang ahli ilmu. Rasulullah bersabda, "Fadlul alimi 'alal abid kafadlil qamari lailatal badri 'ala syairil kawakibi." Yang artinya, keutamaan seorang ahli ilmu dibandingkan dengan seorang ahli ibadah laksana bulan purnama di antara bintang-bintang yang lain. Dalam kaitan antara agama dengan negara sangat membutuhkan agama sebagai pembentukan moralitas sebuah bangsa yang sangat urgent bagi kelangsungan hidup bangsa tersebut. Di sisi lain, agama juga sangat membutuhkan negara sebagai wadah eksistensi dan pengembangan agama itu sendiri demi terlancarnya berbagai urusan. Ibnu Khaldun berpendapat, agama mempunyai pengaruh dalam penguatan sebuah negara. Dalam sebuah kesempatan, Ibnu Abbas radhiyallahu anha berkomentar, kedudukan orang berilmu 700 derajat lebih tinggi dibandingkan dengan orang beriman tapi tidak berilmu. Jarak antara dua derajat mencapai 500.000 tahun perjalanan. Ayat, komentar, serta hadis Rasulullah SAW menjadi daya tarik umat muslim untuk mendalami dan menguasai ilmu sesuai minat dan bidangnya. Menguasai bidang-bidang ilmu akan membawa kemajuan bagi peradaban umat tersebut. Apalagi di saat perubahan yang cepat, di saat-saat yang mendatang. Para penonton rahimani wa rahimakumullah dimanapun kalian berada, mungkin cukup sekian pidato dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kebenaran datangnya dari Allah, kesalahan datangnya dari dalam diri saya pribadi. Akan saya tutup pidato saya dengan sebuah pantun. Jalan-jalan ke Bekasi, setelah itu langsung ke Jambi. Saya Muhammad Arsanullah Ahyani, mohon pamit undur diri. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.